Wih, kalian udah nyampe sini. Penasaran ini di mana? Yuk ikutan. Bocah-bocah. Selamat sore teman-teman. Nah, ini kita ada di satu taman belakang dari sebuah startup ya ini ya. Waduh. Nah, sebelum kita bercerita tentang startup ini, kita akan lebih dulu memperkenalkan pada teman-teman semua. Di tengah kita ini ada salah satu orang yang punya semangat tinggi terhadap kesenian dan literasi ya. Nah, ini namanya Mas Kurniaji Satopo. Ini salah satu kawan kita yang udah lumayan lama. Dan kita sebenarnya dari dulu itu pengen banget ngobrol. Karena beliau ini menyimpan banyak banget cerita, terutama ketika dulu masih berada di Sumatera ya Mas ya waktu itu ya, sebelum pindah ke Jawa ya. Mas Toto mungkin bisa diceritakan Mas, perjalanan sekolah Mas Toto itu seperti apa sih? Sampai bisa ke Jogja ini. Sampai bisa ke Jogja pada akhirnya. Kalau sekolah saya memang pindah-pindah gitu, karena memang dulu SMP itu nggak gimana ya, masih mencari jati diri ya. Wajar gitu, pindah-pindah sampai pada akhirnya saya kan ikut bude ya. Dari kecil memang diasuh sama bude saya gitu, jadi nggak ikut orang tua lah. Suatu ketika SMP itu mungkin ya itu waktu pencarian jati diri itu wes orang kuat bude saya itu nggak kuat, terus pada akhirnya saya ikut orang tua ke Jambi. Di Jambi di sana sekolah kayak gitu dan kaget sih pertama di sana dari Jawa ke Jambi ya karena orang tua saya tinggalnya di daerah Trans kayak gitu. Awalnya memang agak kaget, lama-lama kaget juga. Sama. Itu waktu itu bisa diceritakan nggak sih kira-kira perbedaan ketika sekolah ketika di Jawa dan sekolah ketika di Jambi? Hampir sama sih kalau sama. sekolahnya kayak gitu. Cuma memang ini masalah jalannya kalau di sana itu Aksesnya Mas ya. aksesnya itu masih susah. Kalau hujan besar libur. Karena susah dilewatin itu. Susah dilewati ya gitu. Jadi jalannya itu banyak dilewati truk-truk kayak gitu. Kalau hujan besar karena tanahnya tanah merah itu banyak kan licin ya itu loh. Jadi daripada berangkat kita sampai sekolah juga kotor gitu. semua kayak gitu, ya mending nggak usah berangkat. Berangkatnya pakai putih abu-abu kan sampai sekolah Merah, PNS. Bercak gitu ya. PNS Kayak gitu kalau hujan besar, sungai-sungai juga pada banjir kayak gitu. Kalau yang rumahnya itu melewati sungai yang besar, ya wes itu. Karena kan sekolahnya di desa lain, jarak dari satu desa ke desa yang lain itu ya cukup jauh kayak gitu, dan enggak hutan sih, tapi sawit-sawit kayak gitu loh, perkebunan dan agak jauh kayak gitu, dan jalannya kurang bagus pada saat itu kayak gitu. Ini Mas Toto, ini kan ketika sekolah di sana kan bertemu dengan lingkungan baru, otomatis juga dengan teman-teman baru. Ada nggak sih cerita-cerita yang unik apa aneh gitu di sana gitu? Gimana ya, kalau di sana itu hiburan satu-satunya itu orden tunggal. Jadi orden tunggal itu biasanya disewa ketika ada orang yang menikah kayak gitu. Nah di situ itu banyak yang jualan ya minuman kayak gitu. Kamu kayak jualan mainan di sini ya. Bedanya kalau di sini mainan, di sana minuman. Jadi di depan orang yang punya hajat kayak gitu. Hiburannya cuma itu. Kalau lainnya itu cuma pasar malam kayak gitu. Di luar itu jarang lah. Teman-teman saya kebetulan banyak yang enggak sekolah. Saya satu-satunya sekolah di saat itu. Ya terus yo mereka sudah banyak
yang kerja, uangnya sudah banyak gitu. Iya. Bingung mau ngapa ya, aktivitas tiap hari kayak gitu terus. Akhirnya ya party. Iya. Tiap malam party. Party terus. Biasa. No party no Jambi. Wah. Tapi itu dulu. Dulu. Saya. Nah, Mas Toto, setelah akhirnya punya kehidupan di Jambi, apa sih yang akhirnya membuat Mas Toto pindah lagi ke Jawa gitu? Cewek. Kok bisa? Jadi suatu waktu saya diberi kesempatan untuk pulang kayak gitu, untuk liburan sekolah, ya pulang. Terus saya nggak mau besar lagi, karena di sini dapet cewek. Tinggal kan yang mana Iya. isi minggu, isi anget-angetnya ditinggal kan, lempem. Itu jadi saya nggak kembali lagi ke sana. Terus saya diancam kalau nggak kembali sana ya nggak usah sekolah, ya udah nggak sekolah nggak apa-apa. Iya. Malah seneng ya. Tapi ya budi saya itu ya sayang sama saya gitu kan, seperti anak sendiri. Wis ngono lah kaya ibune dhewe ngono. Tadi men dicarikan sekolah yang bisa masuk, surat-suratnya menyusul. Yang bisa menerima segala kondisi. Masalah gitu. Nah, dapatlah saya di suatu sekolah. Nah, ini yang muridnya cuma ada 9 termasuk saya. 9. Berarti mau 3 besar enak ya? Enak, Mau gitu. masuk 3 besar ya? Jadi ketika ditelepon, piye sekolah ning kono? Alhamdulillah 10 besar terus. Muridnya cuma 9 soalnya. 10 besar terus berarti. Dan itu angkatan terakhir karena adik kelas saya sudah SMK. Oh. Ini pas Mas Toto apa itu? SMA. Oh, SMA menjadi SMK. Adik kelas saya jadi SMK. Oke, Lagi Mas oke. Badrun sekarang ngajar di sana sudah. Iya. Sekarang udah bagus. Lah dulu saya angkatan terakhir itu. Iya. Cuma 9 itu ketambahan pindahan. Iya. Wes sekolah ki guru sing manut siswane. Ora siswa sampe gurune. Iya. Oke, cas ngotok ngono. Gur ngomong. Ngomong sing penting lulus. Nah, Mas Toto, ini udah cerita tadi si perjalanan tentang sekolahnya ya. Nah, pada akhirnya bisa apa ya, bertemu dengan dunia seni, dengan dunia sastra, literasi itu momennya waktu kapan? Dari SMA sih. SMA. SMA ini aku wis seneng ini, udah suka musik metal pada saat itu. Ini di Jambi atau di Jawa? Di Jawa. Di Jawa. Jawa. Di Jambi juga sudah suka, cuma belum terlalu tahu kayak gitu. Nah, ketika itu di Kendal itu masih musim-musimnya kayak gitu. Musim metal tahun 2000 berapa ya, 9-an kayak gitu. Iya. 9, 10 kayak gitu. Memang baru banyak-banyaknya musik-musik keras ya waktu dia naik. Aku kenal sama band namanya Forgotten. Forgotten itu liriknya juga bagus-bagus lah. Wih, motivasi aku untuk membuat band. Buat band yang pertama itu bandnya namanya Tumbal Jelangkung. Ngeri tenan. Kalau main itu ya kita pakai make up kayak gitu, black metal pada saat itu. Oh iya. Ya setan-setan ya, liriknya kayak gitu tentang kematian, tentang kehidupan setelah mati. Tragedi Tapi dan horor itu ya. religius sebenarnya itu. Itu Mas di situ di band itu posisinya sebagai apa, Mas? Ya saya karena saya nggak bisa gitar, makanya saya main drum. Enggak. Aku vokalis. Vokalis. Di Project Langkong, terus buat lagi nih side projectnya. Gayane. Tapi ini bandnya yang salah satunya masih ada sampai hari ini ya gitu. Ini Real Disease ya gitu. Fase-fase Real Disease itu ketika itu suka greencore yang porno green ya gitu, model-model kayak ada kriminal fuck. Itu sedang rame-ramenya lah membuat Real Disease. Real Disease itu artinya penyakit kelamin. Era berkah tapi Malah bertahan sampai hari ini karena yo maknanya dikonstruksi meneh gitu, diartikan direkonstruksi lagi. Tema-tema yang dibuat tentang inilah kritik-kritik sosial kayak gitu, nggak lagi kepada yang sifatnya pornografi kayak tadi ya gitu. Dulu judul lagunya awal-awal tuh Real Disease tuh hilang titelan vagina. Replika ovum dan sperma. Itu judulnya. Kalau sekarang ya udah nggak lebih ke arah sosial gitu, ada demokrasi kapitalis lah itu. Liriknya diambil dari puisi saya gitu. Oke. Sekalian pada puisi, Pak buat lirik ya gitu, Oke. demokrasi kapitalis. Cuma di fase itu memang belum sempet record kayak gitu.
Lah di tahun 2000 berapa saya keluar itu 2017 udah nggak lagi terlibat teman-teman karena jarak. Karena saya sudah memilih untuk di Jogja kayak gitu, Neral Desain itu. Ya namanya ini sih di daerah kan ya, di Kendal itu. Nah ini menarik nih. SMA pada akhirnya membuat band. Terus kuliah pindah di Jogja. Masih lanjut punya ada Neral Desain itu. Tumbal Jelangkung sudah nggak jalan kayak gitu. Ini sudah kuliah ya? Udah kuliah. Masih bareng-bareng teman-teman Neral Desain kayak gitu. Lah, motivasiku kuliah ya karena Forgotten itu. Karena dia liriknya bagus-bagus. Lagi piye carane nggawe lirik ya? Motivasi saya ingin masuk ke jurusan sastra. Cuma ketika itu kalau sastra yang murni itu nggak boleh gitu sama budi saya itu. Nek ono pendidikannya ya gitu. Lulus lah karena guru juga masih ini banyak rame-ramenya gitu. Masih apa ya? Banyak yang gajinya besar atau apa kayak gitu. Ya bermimpi mungkin ya. Bermimpi gajinya besar. Bermimpi gajinya besar ya. Supaya bisa kayak orang tuanya ya. Harapan orang tua seperti itu biar kepenak gitu. Mau nggak mau harus ngikutin pemegang saham juga ya untuk jurusan tadi. Iyalah, mau nggak mau itu. Iya. Akhirnya masuk di pendidikan bahasa dan sastra Indonesia di UAD. Gitu, alhamdulillah masuk di sana di semester 1 yaitu aku mencari apa yang aku mau tuh belum menemukan ini di sini gitu. Pelajaran sastranya itu di mana sih? Belum ketemu kayak gitu. Nah itu baru semester 3 masuk teater JAB. Mulai berkomunitas ya. Mulai berkomunitas dan tahu ternyata sastra itu semacam ini ya gitu. Itu mulai tahu di situ kayak gitu. Lebih kepada pembacaan sih ketika itu. Kalau tulisan belum lah, tulisan itu baru di semester 3 juga kayaknya ketika ada Pak Abdul BS itu dosen itu yang memantik kelas kami salah satunya itu. Salah satu dosen yang memantik kemudian untuk kita giat menulis dengan membuat buku pada satu namanya Rumah Penyair. Nanti bisa kita tunjukkan bukunya. Ada beberapa itu, ada Rumah Penyair 1, 2, 3 sampai 5 terakhir 5 ya. 5. Angkatanmu masih ada? Angkatanku udah ada. Itu ini cucu memotivasi untuk menulis sih. Nah, setelah itu di luar gitu. Di luar itu yang ngobrol sama teman-teman terkait dengan sastra. Tapi memang lebih banyaknya padahalnya sastranya lebih pada naskah drama kayak gitu. Sama pembacaan sih, apresiasi kayak gitu. Karena di JAB juga kebetulan dulu nggak banyak orangnya. Itu selalu kayak gitu loh. Keberuntungannya seperti itu, nggak banyak, akhirnya banyak melakukan proses. Nah musik kecuali kayak nyanyi yang nyekrim, ngegrol itu saya nggak bisa sebenarnya, fales kayak gitu. Nggak fales sih, cempreng gitu. Mungkin nggak enak untuk dinikmati. Iya. Mungkin seperti itulah. Dulu di JAB akhirnya ada musikalisasi puisi, saya dimasukkan untuk disuruh main-main jimbe. Raisa aku piye ya. Tapi diajari dulu, ada Mbak Sevi, ada Mbak Gusti, diajari ketuk-ketukannya ya gitu. Ya bisanya cuma hafalan. Paling nggak bisa mengisi kekosongan gitu, transisi ya gitu. Terus kalau nggak salah di JAB juga jadi ketua juga ya? Sempat jadi ketua di tahun 2014. Ya itu tadi, karena orangnya cuma beberapa ya wis lah. Timbang era ono ya kuwi wae gitu. Mungkin kayak gitu ya dulu. Atau memang apa ya? Ini mungkin panggilan hati atau apa ya? Panggilan hati ya. Enggak karena memang ya itu enggak ada orang, mungkin cuma orangnya itu aja, ya udahlah ini aja. Tapi masalah jadi ketua ini kan tidak berhenti di komunitas kampus aja kan? Ya sama. Kan juga pada akhirnya juga berkomunitas di luar kampus, terus menjadi ketua juga kan? Di Jejak Imaji. Di Jejak Imaji ya, dari tahun 2000 berapa sih? 19 kalau nggak 18 sampai sekarang. Karena Covid ini ya nggak salahkan Covid sih. Memang regenerasinya berhenti di tahun 2019 2020 ya bertahan dulu karena pandemi, belum ada anggota lagi yang baru kayak gitu. Masih Pak pegang dulu lah, nggak apa-apa gitu, pelan-pelan.
yang penting masih bisa jalan kayak gitu kan. Iya, benar. Terus kalau di jejak Imaji kan tadi problemnya kan ini ya, sulit untuk berkegiatan, melanjutkan kegiatan karena kondisi kayak gini. Terus pada akhirnya bisa memunculkan jejak pustaka juga gitu. Terus akhirnya sekarang kan aku lihat juga jejak pustaka kan makin geliatnya kan makin ini juga gitu. Gimana itu? Kalau jejak Imaji kan sebenarnya dari tahun 2014 adanya itu kan. 14, kemudian di tahun 2017 ketika dulu sekrenya di Kota Gede itu niatnya sih itu karena kami nggak terikat apapun ya, kampus juga enggak gitu, independen kayak gitu, sebagai komunitas yang independen di luar kampus, paling nggak bisa menghidupi orang-orangnya atau komunitas itu sendiri ya gitu. Benar. Nah di saat itu ada jejak kopi dan jejak pustaka dibuat, timnya dibuat terpisah kayak gitu, ada 5 orang kayak gitu. Jejak kopi jalan, tapi tahun 2018 atau 19-an ya itu nggak lagi aktif kayak gitu jejak kopi. Kemudian jejak pustaka juga sama. Dulu ada saya, Ardi, Sule, kemudian Devi, satu lagi siapa, Bisri, itu yang tergabung di situ. Nah, pada saat itu yang aktif itu ada Devi sama Ardi. Karena yang lainnya sibuk, termasuk saya waktu itu ngajar 2017. Sempat ngajar. Mantan guru ya. Iya. Itu ngajar gitu. Nah, yang aktif cuma Ardi sama Devi. Gantian nih, kayak sip-sipan gitu loh. Giliran Ardi sama Devi sudah mulai sibuk, nah ini agak slow, nggak ada yang megang kayak gitu, nggak ada yang ngurus. Di tahun 2019 kemudian kami teruskan, kebetulan si Ari juga udah nggak lagi di jejak kopi, kemudian aku juga slow nih, mau ngapain nih gitu, aku udah nggak ngajar. Pas itu ada residensi, ada beasiswa residensi di Padepokan Seni Bagong kayak gitu ya, Pak Sambi meneruskan jejak pustaka sama Ari kayak gitu, sama Ari sama Ilham awalnya. Ya udah sampai sekarang kayak gitu. 2019 jalan, 2020 pindah di Secret yang sana. Kemudian 2021 baru pindah ke sini. Kalau boleh tahu Mas, buku yang diterbitkan di jejak pustaka itu buku apa aja sih Mas? Bukunya macam-macam sih, kayak sastra, kemudian juga ada bahan ajar, kemudian buku-buku yang terkait dengan pendidikan, nah itu kayak bahan ajar tadi, kemudian kayak esai-esai, kemudian apa lagi ya, banyak sih. Semua buku bisa diterbitkan. Kalau caranya gimana? Caranya kayak gini, sebenarnya jejak pustaka itu kan kayak semacam penerbit yang juga membantu atau memberikan layanan jasa gitu, menawarkan layanan jasa lain lah gitu, kayak seperti layout, desain cover, kemudian edit, ya, itu kami juga membantu hal itu gitu. Itu teman-teman yang saya publish gitu kan, kemudian bingung nggak bisa melayout, cover, edit, ya kami bisa membantu hal itu sampai cetak, sampai bukunya jadi ya gitu. Menarik banget ya. Berarti kan jadinya kan enak nih. Aku udah nulis, tapi nggak bisa ngedit, bisa dibantu. Bisa. Aku udah nulis, bisa ngedit, tapi nggak bisa nge-layout. Cover juga bisa dibantu. Aku udah bisa layout, tapi nggak bisa cover. Bisa dibuatkan apa-apa juga bisa. Asik banget ya. Asik sih. Mungkin besok kita bakal lebih ngulik itunya ya, cara-cara gitunya. Oh boleh. Asik sekali itu sepertinya. Nah ini Mas Toto, ini jejak pustaka nih sekarang lagi sibuk apa nih? Kok kayaknya itu tadi ramai banget. Ya aktivitasnya gitu. Oh emang tiap hari kayak gini? Tiap hari seperti itu gitu. Berarti emang banyak pekerjaan ya di sini ya? Banyak, alhamdulillah ya ada gitu. Kalau dibilang banyak ya pasang surut toh musim-musim kayak gini ini. Jadi kadang rame ya kadang biasa, kadang sepi seperti itu gitu. Tapi untuk jam operasional sendiri sama seperti jam kantor gitu Mas? Sama. Jejak pustaka 7 jam. Dari jam 9 sampai jam 4 sore gitu. Kalau istirahatnya fleksibel lah gitu. Mas Toto, ini tadi kan kita udah
cerita lumayan banyak ya. Itu dari perjalanan loh, dari sekolah udah nyebrang ke Jambi gini. Itu kok Mas Toto itu apa ya? Berani untuk bikin atau bergerak di komunitas di hal-hal yang sebenarnya belum ada. Mas Toto akhirnya buat itu dijalankan itu kok berani itu gimana? Yo, bilangnya yo main pancal aja. Mungkin seperti itu ya. Tapi karena saya tuh kadang-kadang bingung nggak punya hobi. Hobiku ngapa sih ya gitu kan. Kadang-kadang teman-teman punya hobi badminton, hobi bermain musik, hobi apa gitu. Saya nggak punya itu. Jadi saya mencari kesibukan. Ya di teater gitu karena motivasinya dulu ingin belajar membaca puisi dan menulis puisi ya gitu. Karena ketika lihat brosurnya di JAP itu tuh ada apa ya? Ada divisi sastra, divisi drama, bukan mau menjadi orang panggung sebenarnya. Cuma ya itu karena kepepet itu, enggak kepepet sih. SDM-nya cuma ada orang 9, orang 8. Iya. Saya itu beruntung ya. Jadi karena orangnya ada segitu, jadi mau nggak mau harus mengikuti semua proses yang ada gitu. Di sastra saya ya ikut, di drama saya ikut, di tari enggak. Di apa lagi ya? Ada divisi musik. Musik juga ikut kayak gitu. Ya, karena keberuntungannya seperti itu. Lah, kebetulan juga karena sastra yang secara untuk menulisnya itu ruangnya kurang, saya pikir lah gabung ke Jejak Imaji di tahun 2014 juga. Di awal-awal Jejak Imaji berdiri itu masih awal. Nah, ini Mas, aku coba pengen tanya random sih pertanyaan. Iya. Mas Toto itu kan pada awalnya kan punya ketertarikan terhadap metal. Iya. Dan tadi udah sedikit diceritakan lirik-liriknya mengangkat hal-hal yang kayak gitulah ya gitu. Terus ketika sudah kenalan, sudah masuk ke area sastra yang lebih serius tadi, kira-kira membawa perubahan apa sih ke dalam karya-karya metal Mas Toto? Ya secara lirik mungkin lebih ini sih, hati-hati. Karena pengetahuan itu membuat kita nggak bertindaknya sembrono gitu sih. Lebih ini, referensinya lebih banyak gitu, kosakatanya gitu. Itu lebih banyak. Kalau dulu terbatas di hal-hal itu, kalau sekarang saya merasanya lebih luas kayak gitu sih. Apa yang dibahas, kemudian apa yang kemudian disuarakan gitu. Lebih banyak kayak gitu. Ini Mas, mungkin Mas Toto ada pesan yang ingin disampaikan untuk teman-teman yang bergiat di bidang tadi sastra atau seni gitu. Kan saat ini lagi pandemi nih. Terus teman-teman misalnya udah break gitu. Terus ingin bangkit lagi itu susah gitu Mas. Ada pesan nggak sih untuk teman-teman yang kalau saya sih ini pengalaman pribadi aja ya. Ya yang memungkinkan untuk bisa dibuat kayak gitu. Artinya biasanya kita kan punya ekspektasi yang tinggi nih, kayak gitu kan. Seniman atau sastrawan atau apapun lah gitu. Untuk membuat karya biasanya ya terlalu mulu-mulu kayak gitu. Apalagi ketika sudah lama nggak berproses kayak saya ini ya itu kan. Sudah sibuk kerja gitu. Berprosesnya ya yang memungkinkan untuk bisa dicapai ya gitu. Kemudian memulai itu hal yang susah saya rasa gitu. Makanya ya udah ekspektasinya yang memungkinkan bisa dibuat kayak gitu, nggak terlalu istilahnya mulu-mulu kayak gitu. Tapi kalau mampu sih nggak masalah kayak gitu. Cuma kan karena setelah beberapa waktu itu mati, kemudian mencoba lagi untuk bangkit lagi itu kan nggak butuh tenaga yang besar kayak gitu. Dan ada beberapa hal yang kita rasa hilang kayak gitu. Jadi ya udah gitu. Yang paling penting kan hari ini ya bertahan dan masih bisa untuk berkarya ya alhamdulillah. Mantap sekali. Iya. Mungkin ya teman-teman bener banget ya diomongin Mas Toto tadi emang. Ya kondisi seperti ini jangan memaksakan dengan ekspektasi, perlu kita sesuaikan dengan keadaan yang terjadi. Mas Toto, kita terima kasih banget. Mas Toto udah berkenan menceritakan pengalaman-pengalamannya, memberikan kita semangat juga ya tadi ya. Untuk teman-teman juga di rumah. Sekali lagi terima kasih Mas Toto. Kita besok coba nyari waktu lagi buat nyambung ceritanya lagi. Aku yakin Mas Toto masih punya banyak banget cerita yang pengen dibagikan di sini.
Thank you semuanya yang udah nonton dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah. Ya.